warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog YouTube ini dengan Apoteker Nina di sini. Kalian masih setia ya menonton video ini? Nah, sebelum kalian nonton, jangan lupa kalian subscribe, bisa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang obat MAH, tetapi obat MAH ini dia bukan obat ya, tapi herbal gitu. Ada beberapa orang yang mungkin tidak suka minum obat yang dia itu obat kimia, tapi lebih sukanya ke herbal aja. Nah, apa sih obat MAH yang dari herbal itu? Obat MAH yang herbal itu yaitu Gazero. Gazero ini adalah produk dari Promac ya. Tapi pada kebanyakan pasien itu menganggap Gazero itu waktu kemasan yang dulu itu adalah Gazero ini produk tunggal, jadi produk lain. Tapi ternyata Gazero ini adalah produk dari Promac. Jadi Promac itu mengeluarkan ada Promac itu sendiri dan ada herbalnya. Jadi dia benar-benar pure dari herbal, yaitu namanya adalah Gazero. Gazero ini satu boxnya itu isinya 6 saset. Jadi dia bentuknya sasetan kecil gitu. Lebih praktis ya untuk sekali minum, bisa langsung dibuang gitu. Dan harganya itu satu sasetnya sekitar 2000 sampai 2500. Kalau misalnya kalian beli satu box isi 6, itu harganya sekitar 12 ribuan ya. Jadi nggak mahal lah untuk penyakit MAH. Kandungan dari Promac Gazero ini ya, yaitu pertama adalah mengandung jahe merah 50 mg. Yang kedua mengandung adas 10 mg. Yang ketiga mengandung peppermint 12,5 mg. Yang keempat mengandung akar manis 300 mg. Yang kelima mengandung kunyit 50 mg. Yang keenam mengandung ananas 50 mg. Yang keenam mengandung royal jelly 10 mg. Dan yang ketujuh mengandung madu 1 gram atau 1000 mg. Nah, kombinasi dari herbal-herbal tersebut kalau misalnya dikombinasikan itu bisa untuk mengurangi asam lambung atau meringankan gejala MAH, GERD atau gastritis ya. Tetapi untuk obat herbal itu sendiri itu pemakaiannya harus rutin. Karena kenapa? Karena obat herbal itu kan beda dengan obat kimia atau obat yang sintetis yang efeknya lebih cepat. Kalau misalnya ada beberapa kalian yang nggak suka efek yang sangat langsung cepat menggunakan obat kimia, mungkin bisa menggunakan obat herbal ya, tapi pemakaiannya harus rutin karena dia bisa sembuh tapi bertahap. Kalau obat herbal itu tidak bisa secepat obat kimia gitu. Nah, ini bisa digunakan juga ya Gazero ini untuk meredakan gangguan lambung. Kalau misalnya kalian ada mual muntah, terus nyeri di ulu hati, rasanya sebah, rasanya kembung, nah, itu bisa menggunakan Gazero gitu. Terutama kalau misalnya gimana kalau misalnya cuma kembung aja tapi misalnya nggak mual muntah, nggak nyeri ulu hati, bisa. Jadi ini bisa digunakan untuk kembung atau perut sebah aja. Untuk Gazero kemasannya seperti ini ya, jadi saset kecil gitu. Ini ada ada garis untuk membukanya, jadi sangat simple banget sebenarnya untuk sekali pakai. Kalau Gazero ini penggunaannya itu tidak seperti Promac, jadi dia beda. Untuk Gazero ini kan herbal, dia penggunaannya itu bisa setelah makan ya. Jadi setelah makan langsung kita bisa langsung meminum Gazero ini. Jadi tidak perlu 1 jam sebelum atau 1 jam setelah makan. Untuk Gazero ini aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui ya, karena dia ini adalah obat herbal, jadi bukan obat kimia. Cuma pemakaiannya tetap harus sesuai dosis, yaitu sehari 3 kali setelah makan. Nah, untuk ibu hamil juga seperti itu, karena ibu hamil kan tidak bisa sembarang minum obat, apalagi obat kimia ya. Jadi sebaiknya menggunakan obat herbal itu udah pilihan paling tepat. Untuk Gazero ini aman digunakan untuk anak-anak yang usianya 6 sampai 12 tahun, yaitu setengah saset aja. Kalau satu saset ini adalah untuk dosis orang dewasa 3 kali sehari. Tetapi kalau misalnya anak-anak cukup setengah aja 3 kali sehari. Jadi separuh saset ini ya, itu tetap aman. Penggunaannya tetap setelah makan. Untuk hewan peliharaan
belum ada yang menyebutkan ya. Jadi sebaiknya saya tidak merekomendasikan sih untuk hewan peliharaan karena ini kan herbal. Jadi biasanya kalau hewan peliharaan itu resep dari dokter, yaitu yang obat-obat, mungkin obat-obat golongan lain ya, bukan obat seperti ini gitu. Jadi tidak disarankan untuk hewan. Untuk penderita ulu hati, yaitu karena tingginya asam lambung sehingga ulu hatinya nyeri, ini sangat cocok sekali. Jadi untuk menurunkan ini asam lambung ya, tapi memang harus bertahap gitu. Jadinya Gazero ini cocok sekali untuk menurunkan nyeri pada ulu hati, sehingga nanti kalau misalnya kita konsumsinya rutin, itu lama-lama nyeri ulu hati hilang dan asam lambungnya kembali netral atau normal. Untuk Gazero ini bisa sih untuk mengatasi masuk angin, karena kenapa? Karena herbalnya ini ada dia jahe merah, terus ada peppermint, ada kunyit gitu. Jadi beda dengan Promac ya. Kalau Promac itu kan dia kandungannya beda dengan Gazero. Nah, kalau ini kandungannya herbal yang bisa juga digunakan untuk masuk angin. Jadi kalau misalnya mual muntah itu sebaiknya pakai Gazero ini bisa gitu. Jadi kalau misalnya kayak masuk angin itu penggunaannya 3 kali sehari 1 saset setelah makan. Ketika kita sedang sakit mah, bisa nggak sih kita makan makanan kayak misalnya makan makanan yang kayak mie gitu, mie instan atau mie apapun ya, mie yang lain itu sebaiknya jangan. Karena kenapa? Karena ketika kita makan mie adalah makanan yang tergolong agak sulit dicerna ya, terutama di lambung. Ketika lambung kita ini mengalami luka ya, itu kalau misalnya kita makan mie, maka kita akan sama aja menambahi kerja berat dari lambung, sehingga lambungnya itu nggak malah sembuh tapi malah tambah parah, asam lambungnya tambah meningkat, dan kita akan semakin parah gastritisnya. Jadi sebaiknya dihindari dulu aja. Jadi sebaiknya makan makanannya itu makan makanan yang udah dicerna, seperti nasi, lontong, atau misalnya bubur. Kalau sayurnya itu seperti wortel, terus kayak labu siam, atau misalnya manisa atau gambas. Nah, itu pokoknya yang makanan-makanan yang udah dicerna itu dan di lambung itu efeknya dingin gitu ya. Nah, untuk mie itu kan kadang-kadang bukan dari bahannya aja yang mengandung kayak tepung yang sulit dicerna, tapi juga mie yang misalnya pedasnya itu udah level berapa. Nah, pedas sendiri itu juga bisa mengiritasi atau mengikis lambung, jadi membuat luka di lambung itu sendiri. Jadi banyaklah ya kerugian kalau misalnya kita itu makan mie ketika kita sakit mah. Jadi sebaiknya mie itu harus dihindari. Untuk Gazero ini bisa digunakan untuk penyakit lambung yang ringan banget gitu. Jadi kalau misalnya udah menengah ke parah itu kayaknya agak kurang efektif ya, apalagi dia kan herbal gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengalami lambungnya bocor itu memang tidak bisa. Jadi itu harus menggunakan obat dokter, biasanya obat keras, atau kalau misalnya lagi tidak bisa di cover dengan obat oral atau minum, itu bisa dilakukan pemberian obat injeksi pada pasien tersebut. Nah, untuk Gazero ini dia kan herbal. Bagaimana kalau misalnya kita ingin minum minuman herbal atau makanan herbal, itu sangat baik sekali. Jadi kalau untuk Gazero ini tidak usah menunggu 2 jam atau 3 jam ya, apabila kita misalnya mau makan atau minum minuman herbal. Jadi cukup misalnya kita habis makan minum Gazero, tunggu sekitar mungkin 15 menit atau 10 menit, nah baru kita bisa makan, seperti makan singkong, terus habis itu minum minuman kayak mengandung kunyit ya, atau misalnya simplisia kunyit ya, simplisia, terus atau kayak serbuk kunyit, itu bisa pisang, itu juga bisa. Jadi nggak usah menunggu sampai 2 jam 3 jam karena dia kan bukan obat kimia. Ketika sakit mah, banyak sebagian pasien itu yang mengalami sulit BAB. Nah, sebabnya kenapa? Karena lambung kita ini kan lagi terkena luka ya. Jadi luka itu kan di lambung itu kan belum sembuh. Nah, biasanya kalau misalnya pada kondisi normal, lambung kita itu bisa mencerna makanan itu lebih cepat dan lebih halus dari biasanya.
karena lambung kita mengalami luka, otomatis kerja dia juga akan berkurang ya, berkurang dan menurun drastis. Oleh karena itu makanan tidak bisa dicerna sampai benar-benar halus atau sempurna. Nah, itu biasanya menyebabkan konstipasi atau namanya sembelit gitu. Jadi mungkin kalian kalau misalnya mengalami seperti itu bisa ditambahkan makan buah-buahan seperti pisang atau pepaya. Jadi BAB-nya itu nggak terlalu keras atau sembelit. Ketika kita sakit mah, pasti perut kita itu ada beberapa sebagian itu ya pasien yang kayak bunyi-bunyi terus gitu di dalam perut. Itu apa sih sebenarnya? Nah, itu adalah merupakan gasnya itu kayak menumpuk di dalam lambung tuh menumpuk gitu, sehingga timbul terus gasnya kan, produksi terus tuh karena asam lambungnya tinggi. Nah, itu menimbulkan bunyi-bunyi dalam perut yang nggak kayak biasanya. Nanti kalau misalnya kita sudah minum obat antasida, contohnya Promac atau Promac Zero ini, lama-lama gasnya itu akan turun, akan keluar lewat kentut. Nah, nanti selanjutnya perut kita tuh nggak akan bunyi-bunyi lagi. Untuk nasi goreng sebaiknya boleh sih dimakan, tapi jangan yang mengandung saus, karena saus itu kan mengandung bahan kimia pewarna ya, apalagi nasi gorengnya itu sangat merah, terus ditambah pedes. Nah, itu sebenarnya dari bahan pewarnanya itu sih yang tidak baik untuk lambung yang lagi luka. Jadi sebaiknya nasi gorengnya itu bisa pakai nasi goreng yang putih atau pakai kecap aja gitu. Karena nasi kan juga nggak masalah ya kalau misalnya diminum pada lambungnya, asalkan tidak mengandung pewarna seperti nasi goreng yang warna merah itu tadi. Sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan video yang disampaikan aku tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan yang misalnya ada yang lagi kena penyakit lambung atau penyakit lainnya, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan ya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.